Salam sejahtera selalu buat teman-teman semuanya, juga pemirsa. Acara sharing sore hari ini terkait dengan apa yang tadi satu pertanyaan terlontar dari seorang teman di sana. Apa yang bisa dibagi oleh seorang Pak Ahmad? Saya sebagai praktisi terapi yang selama ini bergelut dengan dunia pasien, obat mengobati, kira-kira pengalaman dari 2010 sampai sekarang 2023, sekitar 13 tahun saya berfokus praktek terapi. Ditanya apa yang bisa dibagi, yang bisa diceritakan, yang bisa diambil pelajaran. Yang paling saya garis bawahi dari pengalaman saya terkait dengan penyakit yang tren terjadi pada usia muda, rata-rata kebanyakan saat ini dari pasien-pasien yang pernah saya tangani, yang rata-rata usia anak antara 30 sampai dengan 40-an atau 40 lebih. Dari 30-an ke sini keluarga-keluarga muda yang seringnya banyak penyakitnya, ada asam lambung, ada anxiety atau yang serba cemas, atau gampang masuk angin misalnya, gampang stres, kadang-kadang depresi. Nah, ini dari pengalaman yang saya lihat, saya temukan kebanyakan, walaupun mereka kadang-kadang sampai karena selalu cemas, kecemasan itu banyak muncul, cemas akan masa depannya, bahkan lebih parah lagi cemas karena disantet orang, persaingan di tempat kerja. Persoalannya persoalan mental, persoalan jiwa, kesiapan mental dia dalam menghadapi kehidupan, saya kira begitu. Banyak kasus karena saya bukan terlahir yang 80 ke sini ya, saya terlahir di 70-an. Sangat beda sekali generasi saya dengan generasi yang kelahiran 80 tahun ke sini. Saya melihatnya mereka, apalagi yang terlahir di kota, terlahir dari keluarga yang berada, orang tua yang penuh kasih sayangnya, menurut saya terlampau kelewat dalam perhatiannya kepada anak. Seringkali anak-anak ini menjadi tidak kuat mentalnya menghadapi kehidupannya. Terkadang mereka jadi serba takut, jiwanya kurang mandiri, karena kadang-kadang saya pernah melihat anak SMP yang masih dipakaikan sepatunya oleh ibunya, masih diantar ke sekolahnya, masih disuapin makannya, dibangunkannya masih susah, pagi-pagi harus dengan sabarnya berulang-ulang. Nah, pernah saya suatu saat, yang paling saya ingat, seorang pasien yang keluarga muda masih punya anak 2 kecil-kecil, yang satu sekitar 7 tahun, yang keduanya sekitar 2 tahun, datang ke saya dengan berbagai keluhan. Bahkan dia kalau cemasnya muncul di tengah jalan bisa bergetar badannya, menggigil, dan langsung berhenti dari motornya. Dia bingung ke dokter kan, periksa dokter, cek dokter, selalu hanya disebutnya asam lambung, dan asam lambung terus mah. Ternyata setelah di tempat saya, cerita lama, endingnya saya treatment dengan pola hipnoterapi dalam kondisi hipnosis. Walaupun awalnya dia alot untuk berbicara apa adanya, namun tiba-tiba muncul pertanyaan saya kepada dia, apakah kamu seorang anak mama?
Nah, saat itulah pertanyaan saya yang tidak sengaja, apakah kamu seorang anak mama? Dia kebuka sekali dan dia mengatakan, iya, itu saya banget Pak. Saya menjadi sedih, saya menjadi galau, saya menjadi tidak percaya diri, saya menjadi seperti banyak problematika setelah punya keluarga ini Pak, katanya. Dulu sebelum saya berkeluarga selalu lari merengek ke mama saya, semua tinggal laporan. Dengan jujurnya dia banyak berkata bahwa hari ini saya harus memikirkan semuanya sendiri, setoran rumah, setoran motor, persaingan kerja di lapangan. Kalau saya harus lari ke mama lagi, malu dengan adik dan kakak saya, dengan tetangga, dengan orang tua sendiri, sehingga saya harus menanggung beban hidup ini semua sendiri, kayaknya nggak sanggup. Nah, disinilah titik-titik yang banyak saya alami, melihat kasus penyakit yang banyak terjadi, yang sampai kecemasan tinggi, depresi, stres, anxiety, serba cemas, serba takut. Itu karena saya melihatnya pola asuh yang barangkali tidak tepat dari orang tuanya kepada anaknya, yang walaupun ada teman saya sendiri yang muda-muda yang kelahiran 80-an ke sini pernah bilang, Pak, saya tidak akan sampai memperlakukan anak saya, atau saya tidak akan tega melihat anak saya hidup sengsara seperti saya dulu diasuh orang tua saya. Itu kayaknya benar sekali. Tapi dia lupa bahwasannya dia menjadi seorang bapak hari ini dengan ketegarannya adalah hasil pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya kepada dia, dan itu tidak diterapkan kepada anaknya, sehingga hasil didik nanti anaknya dia tidak akan seperti dia. Kadang-kadang kalau bahasa kasarnya, banyak teman mengatakan orang tua dulu mampu mendidik, mengajari saya sampai menjadi sarjana, dan belum tentu yang seorang sarjana hari ini mampu menciptakan anaknya, mengantarkan anaknya menjadi sarjana lagi, karena pola asuh yang serba dimanjakan, dimudahkan, bahkan seperti ekstrimnya haram anak saya menangis, semua yang diminta dikasih, semua yang diinginkan dibelikan, bahkan di gudangnya dia itu sampai penuh permainan yang mahal-mahal, sampai tempatnya sempit karena isinya gudang permainan anak-anaknya. Namun menurut saya, namanya anak kecil menangis itu sebuah kebutuhan, yang menangis tetap menangis. Artinya tidak akan mungkin kita tidak melihat anak kita menangis karena keinginan-keinginannya tidak tercapai, tidak dipenuhi. Biarkan anak juga secara alami butuh menangis, dalam satu hari harus menangis, dan itulah kenyataan hidup yang perlu kita kita pahami lagi, kita gali lagi, kita sadari lagi untuk tidak salah asuh, tidak salah menyiapkan mental kepada generasi berikutnya, sebagaimana yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu kepada kita, dan dari kita kepada anaknya. Nah, kira-kira ternyata kaitannya penyakit yang saya temui ada banyak hal terkait dengan pola asuh perjalanan hidupnya ke belakang, dari masa kecil sampai dewasanya, sampai usia menikahnya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan saat ini juga kaitannya dengan banyak yang mengalami asam lambung, menderita asam lambung, anxiety atau kecemasan, depresi, stres, dan lain-lain. Mari kita diskusikan bareng-bareng nanti di majelis kita ini, yang hanya sebuah obrolan ngopi berbarengan. Demikian, mudah-mudahan memuaskan bagi si penanya. Assalamualaikum, salam sehat selalu.